Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun kabaripun bapak-bapak ini yang barusan camping enten mboten niki? Alhamdulillah. Ibu-ibu napa Bu? Camping nggih Bu? Mboten. Oh ngaji yasinan nggih. Makanya pekan kemarin libur nggih jenengan nggih. Alhamdulillah. Pokoknya setiap amal soleh kita doakan semoga diterima oleh Allah Ta'ala, menjadi penggugur dosa, peningkat derajat kemuliaan. Malam ini kita ngelajengaken membahas kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, metode Nabi dalam mendidik anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu di antara yang disampaikan oleh Aswaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan metode untuk mempengaruhi pola pikir anak. Jadi biar anak-anak kita ini cara berpikirnya benar, nah itu ada sejumlah metode yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu qiraatul qisas, atau membacakan, menceritakan kisah-kisah sahih. Jadi jangan menyepelekan cerita sahih nggih Bapak Ibu, termasuk di rumah sediakan buku-buku yang berisi kisah-kisah yang nyata, bukan yang fiktif, sehingga anak akan belajar merangkai kisah dengan kenyataan, ya, tidak bertentangan dengan kenyataan. Kemudian yang kedua adalah Rasul contohkan berdialog langsung dengan anak. Jadi dialog to the point kepada yang ingin disampaikan. Seperti Rasul mengatakan kepada anak itu, inni u'allimuka kalimatin, aku akan sampaikan kepadamu pokok-pokok penting. Nah itu Rasul to the point. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita berbicara, sesuaikan kadar kemampuan anak. Seperti Rasul tanya kepada anak kecil, kalau jumlah pasukan terlalu banyak, anak kecil, kok anak kecil, kita saja kalau suruh ngitung kadang bingung. Maka Rasul tanyanya bukan jumlah pasukan, tapi jumlah onta yang disembelih, sehingga anak itu kan lebih mudah menghitung jumlah onta. Ya sama seperti ditanya, berapa jumlah yang hadir kemarin waktu penyembelihan Idul Kurban di masjid, bingung. Tapi ditanya berapa sapi yang disembelih, insya Allah anak-anak bisa menjawab. Malam ini kita akan membahas al-asas al-fikri ar-rabi, ya, asas dalam mempengaruhi pola pikir anak yang keempat, yaitu al-hiwar al-hadi ma'at tifl, metode hiwar atau metode tanya jawab dengan anak. Metode hiwar ini jamaah sekalian itu memiliki sejumlah manfaat. Pertama,
bisa merangsang pertumbuhan akal anak. Jadi pertumbuhan akal anak yang benar itu bisa dirangsang dengan adanya hiwar, adanya dialog tanya jawab. Yang kedua, metode tanya jawab atau hiwar ini bisa meluaskan wawasan anak. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, bisa menambah gairah anak, semangat anak untuk mengungkap berbagai macam persoalan. Sampai-sampai ada yang menyatakan pertanyaan lebih banyak mengubah dunia daripada pernyataan. Pertanyaan T dulu, tanya itu lebih banyak mengubah dunia daripada pernyataan N. Nah, ditanya bagaimana hujan turun, wah jadi belajar. Iya ya, gimana hujan turunnya? Tanya lagi, mengapa hujan turun? Wah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat orang mau bergerak mencari tahu. Kemudian metode hiwar juga membantu anak mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi anak itu dilatih untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam benaknya, serta membantu anak untuk bertanya berbagai hal yang belum dia ketahui. Kan biasanya anak kecil itu kan ceriwis ya, tanyanya aneh-aneh. Umpamanya tanya, mengapa kok bapak beda sama ibu? Wah, mengapa bapak sholat ibu enggak sholat? Pernah ada anak kecil itu tanya kepada teman saya, aku ini berasal dari mana? Wah, itu bapak ibunya sudah grogi duluan. Wah, gimana ceritanya? Kok aku ini ada ini? Gimana ini? Bagaimana aku kok bisa ada? Loh, anak kecil kok tanya ada. Ternyata setelah galau orang tuanya itu, jadi gini nak, dulu bapak itu ketemu sama ibu. Ceritanya nggak tahu. Enggak gitu mak, aku itu kan temanku itu asalnya dari Solo. Nah aku ini dari mana? Ternyata cuma tanya masalah asal. Jadi orang tua sudah bingung membayangkan gimana nerangkan munculnya si anak. Ternyata anak cuma tanya asal kotanya dari mana. Nah, jadi jamaah sekalian, tanya jawab atau hiwar ini memiliki banyak manfaat, baik bagi kita maupun secara khusus bagi anak tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menggunakan metode hiwar atau tanya jawab. Ya, seperti yang telah berlalu, ketika ada anak kecil, dia ini ditanya tentang jumlah pasukan nggak bisa, maka Rasul kemudian bertanya jumlah unta yang disembelih. Kan itu memudahkan anak untuk menjawab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada Ibnu Abbas. Jadi waktu itu Ibnu Abbas ini mengikuti Rasul waktu Rasul menginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah binti Al-Harith. Ibnu Abbas muda mengamati apa yang Rasul lakukan. Kemudian setelah tahu Rasul itu biasa setelah buang hajat itu wudhu, maka Ibnu Abbas ini kemudian juga ikut wudhu. Lalu setelah wudhu, Ibnu Abbas wudhu kemudian berdiri di samping kiri. Jadi kan harusnya samping kanan ya, tapi Ibnu Abbas karena belum paham, itu berdirinya di sebelah kirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul mengambil telinganya Ibnu Abbas, lalu dipindah ke sebelah kanan. Lalu meletakkan atau menempatkan Ibnu Abbas itu di jejernya, sejajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Abbas itu mundur, ditarik lagi ke depan
depan, mundur lagi. Beberapa kali terjadi seperti itu. Akhirnya setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, wahai anak muda, apa yang menghalangimu untuk tetap berdiri di tempat yang aku tempatkan? Maksudnya, kamu kan mundur, kamu kan aku minta untuk berdiri di sejajar. Kenapa kamu kok nggak sejajar, malah mundur lagi? Maka jawab Ibnu Abbas, engkau adalah utusan Allah, anta Rasulullah. Tidak sepatutnya ada seorang pun yang berdiri sejajar dengan jenengan. Maka Rasulullah begitu mengetahui jawaban Ibnu Abbas yang cerdas ini, beliau berkata, ya Allah, pandaikanlah dia dalam urusan agama dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, itu asal dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Abbas. Jadi jamaah sekalian, sebelum Rasul menetapkan sesuatu, Rasul bertanya dulu kepada anak muda ini. Ketika jawabannya benar, Rasul membenarkan, bahkan mendoakan. Hafal nggih doanya nggih? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini silahkan nanti yang masih punya putra, putri, cucu, didoakan dengan doa yang sangat baik ini. Kemudian ada riwayat yang lain lagi. Ada seorang remaja namanya Samurah binti Jundab. Nah, Samurah binti Jundab ini cerita, ibuku menjadi janda karena suaminya meninggal dunia. Maka kemudian ibuku pun hijrah ke Madinah. Lalu orang-orang pun meminang ibunya Samurah ini. Lalu ibunya Samurah ini bilang begini, aku tidak akan menikah selain dengan orang yang mau menanggung anak yatim ini, ya, maksudnya Samurah. Maka kemudian seseorang dari kelompok Ansor, dari golongan Ansor, siap, ya, aku siap menikahimu dan aku akan menanggung anakmu, akan mengurusi anakmu. Nah, kemudian Samurah ini tumbuh menjadi remaja. Tiap tahun ketika ada perang jihad fi sabilillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyeleksi anak-anak minal muslimin, ya, kaum Ansor, kaum Muhajirin, terutama kaum Ansor. Kalau sudah ada yang baligh, maka anak ini atau remaja ini diberi kesempatan menjadi jais, menjadi tentara Islam, ikut perang. Nah, pada tahun itu, kata Samurah, aku ikut seleksi. Ternyata tidak lulus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada seleksi di Tangkilan, disuruh jihad, suruh perang, resikonya meninggal dunia. Kira-kira para remaja Tangkilan mau berangkat atau tidak mau berangkat? Kalau diseleksi, pilih mau, pilih lolos berarti berangkat, atau pilih nggak lolos berarti nggak berangkat. Tayyib, lolos apa nggak lolos? Lolos mangkat perang, resikonya mati. Tayyibnya siapa apa enggak? Wah, urung nikah ya. Wah, masa belum nikah sudah meninggal duluan. Gimana Tayyib? Lolos. Nanti Tayyibnya pengen lolos, bapak ibunya pengen lolos, betul? Nah, ini Samurah bin Jundab, ya, maaf bukan binti, ya, Samurah bin Jundab. Ini Samurah ini nama laki-laki. Ini nggak lolos, malah protes. Ya Rasulullah, saya kok nggak lolos? Itu anak itu kok lolos? Loh, memangnya kenapa? Loh, itu anak kalau tanding gulat sama saya, bela diri gulat sama saya bisa mengalahkannya. Oh ya sudah, kalau gitu buktikan.
Akhirnya Rasulullah SAW ngasih kesempatan Samurah tanding gulat dengan anak remaja Ansor yang lolos. Ternyata benar, setelah gulat Samurah yang menang. Akhirnya Samurah diizinkan berangkat jihad. Nah, itu tentu juga atas izin ibunya dan bapak tirinya. Ini hadis sahih riwayat Al-Hakim, tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, tapi ini hadisnya sahih. Nah, lihat Bapak Ibu, jadi bagaimana ributnya para remaja kalau tidak diperintahkan atau tidak diberangkatkan perang. Kisah yang lain lagi, ini kisah remaja lagi, nggak lolos. Ada remaja lain nggak lolos, namanya Zaid bin sinten? Zaid bin sinten, Pak? Zaid bin sinten? Ada remaja ikut seleksi juga nggak lolos, namanya Zaid bin Binan, Zaid bin Thabit. Karena kata Zaid itu, nama Zaid cukup banyak ya di sahabat, jadi harus jelas binnya siapa. Nah, Zaid bin Thabit ini setelah nggak lolos lapor ke ibunya. Ibunya lapor ke kepala kampung, ke kepala semacam kampung atau kabilahnya. Lalu kabilah ini, ketua kabilah lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terjadilah dialog Rasul kepada remaja ini, karena disampaikan oleh ketua kabilah, anak kami ini tolong diberi amanah lain. Kalau memang tidak bisa berangkat jihad, tolong diberi tugas yang lain. Anak ini sudah hafal sejumlah surat-surat Al-Quran. Jadi dari zaman dulu Bapak Ibu, hafal surat-surat Al-Quran itu kemuliaan. Nah, kemudian ditanya sama Rasul, apakah kamu bisa hafal surat ini? Dites. Ternyata setelah dites, betul, hafalannya bagus. Maka kemudian Rasul melihat remaja ini memiliki kesungguhan. Setelah tanya jawab tadi ya, memiliki kesungguhan. Akhirnya kemudian Rasul perintahkan, belajarlah bahasa orang-orang Yahudi. Bahasa orang-orang Yahudi ini kan apa, Bu? Bapak? Namanya apa? Bahasa apa? Bahasanya orang Yahudi apa, Mbah? Jawa napa Sunda? Arab. Mboten Arab. Ini udah orang Arab. Kalau suruh belajar berarti kan bukan bahasa Arab. Bahasanya apa namanya? Bahasa Suryani. Tapi bukan yang seperti Simbah itu ya, beda lagi. Bahasa Suryani atau bahasa Ibrani. Nah, maka kemudian Zaid bin Thabit mempelajari bahasa Ibrani itu dalam waktu 15 hari, riwayat yang lain 19 hari, tis'asyar itu anak ini bisa menguasai bahasa Ibrani. Ketika Rasul menyurat dengan orang Yahudi, itu sekretaris khususnya remaja usianya belum genap 15 tahun, namanya Zaid bin Thabit. Kalau Thayyib sudah berapa tahun Thayyib umurnya? 16, oh udah lewat ya. Yang ini sudah lewat semua ini yang ini. Jadi ini baru 15 tahun atau sebelum 15 tahun sudah jadi sekretarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus hubungan luar negeri dengan Yahudi. Luar biasa loh itu. Jadi jangan pernah menyepelekan remaja nggih Bapak Ibu nggih. Kita perlu mendidik anak-anak muda kita untuk memiliki kemampuan memimpin dan mengelola organisasi. Ini saya ingat ini karena besok Jumat Jumat, Sabtu, Ahad, minimal 2 hari kalau nggak 3 hari itu ada masjid di Sidoarung namanya Al-Aman, itu bikin latihan dasar kepemimpinan untuk remaja. Itu bagus itu. Maksud saya
hal-hal seperti itu memang perlu kita lakukan. Anak-anak kita, remaja-remaja kita perlu kita siapkan untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Namanya dipersiapkan itu ya ada forumnya, ada pendidikannya, ada latihannya. Karena kalau nggak dididik, nggak dibina, nggak dilatih, ya tidak akan terdidik, tidak akan terbina, tidak akan terlatih. Makanya kuncinya pada persiapan dan pendidikan. Nah, kembali ke sini. Nah, cerita-cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat biasa menggunakan metode hiwar, metode tanya jawab. Maka ini juga diikuti oleh para sahabat dan para ulama. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang ke Umar, bapak-bapak, ibu-ibu, seorang bapak. Bapak ini sudah mangkel, jengkel gara-gara anaknya yang durhaka. Jadi bapak ini saking jengkelnya sama anaknya, melaporkan anaknya yang durhaka ini kepada Umar bin Khattab. Wah, kapan ya kita bisa curhat sama pemimpin kita kayak gini ya? Jadi kan bisa lapor ke Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden kalau ada masalah dengan anak. Ini Amirul Mukminin loh, pemimpin umat Islam, bukan hanya satu negara waktu itu, luas sekali. Itu masih bisa menerima curhatan atau gugatan seorang ayah. Setelah digugat, dilaporkan seperti itu, Umar tidak langsung menyalahkan anaknya. Dia hadirkan anak itu, kemudian dia tanya, apa yang menyebabkanmu nak durhaka kepada bapakmu? Jadi anak itu ditanya dulu, kenapa kamu kok durhaka kepada bapakmu? Kemudian anak ini menjawab, ya Amirul Mukminin, hai pemimpin orang-orang beriman, apa hak anak terhadap bapaknya? Kemudian Umar menjawab, memberinya nama yang baik. Yang kedua, berikhtiar memilihkan ibu yang baik. Yang ketiga, mengajarinya Alkitab, yaitu maksudnya mengajarkan Al-Quran. 3 itu, memberi nama yang baik, memilihkan ibu yang baik, yang solihah, dan mengajarkan Al-Quran. Ini bapak-bapak dulu ini. Sudah belum, Pak? Sudah memberi nama anaknya yang baik? Kalau namanya jelek, tolong diganti. Tadi saya dalam perjalanan pulang dari satu tempat karena ngisi pengajian Muharram ya, siang-siang itu pengajian Muharram karena kantor, jadi ya siang-siang pulang itu kan saya online ya, sambil ngobrol, kemudian cerita. Ini ternyata ada seorang bapak-bapak barusan punya anaknya itu anak yang ke-6 dari istri kedua. Jadi dari istri pertama punya anak 3, terus kemudian istri kedua punya anak 3. Nah, anak yang dari istri yang kedua ini berarti ini kalau total anak ke-6, kalau dari istri kedua anak ke-3 itu dikasih nama, ada namanya itu Senen Mangkel itu. Terus saya guyoni, wah mosok dikasih nama Senen Mangkel tapi disingkat ya. Nah terus saya tanya, mosok dikasih nama yang jelek Pak? Ya janganlah, ya pakai nama yang baik aja ya sudah Senin malam gitu. Sama singkatannya sama, tapi singkatannya jangan yang Senin Mangkel, nggak enak banget, kasihan anaknya nanti ternyata bapakku nggak seneng aku, jadi aku dikasih nama yang mangkel ke. Nah jangan, kalau ada nama yang jelek ganti. Nah, jadi di dalam Islam Rasul mencontohkan kalau ada nama yang tidak sesuai dengan Islam, tolong diganti. Contoh nama yang tidak sesuai dengan Islam nopo? Contoh niku nopo? Nek basa Jawa nopo?
Ini kisah nyata nggak, saya cerita. Ada anak laki-laki diberi nama orang tuanya Al-Baqarah, anak laki-laki. Ini kisah nyata ini. Kenapa? Karena saking senengnya orang tua dengan Al-Quran. Maka lihat Al-Quran itu kan yang paling banyak Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Cuma dia itu nggak paham Al-Baqarah artinya apa. Maka ketika dipanggil sama guru guru agama Islam di SD itu, ditanya, "Loh Pak, kenapa kok nama anaknya Al-Baqarah?" Diajak dialog dulu. Ini metode hiwar itu berguna bukan hanya untuk anak-anak, juga untuk orang tua. Nah, ditanya dulu, "Lah pripun jenengan niki? Jenengan kan guru Islam." "Anjeh, betul." "Lah jenengan remen Quran mboten?" "Anggih remen." "Lah ya itu wong di Quran itu yang paling banyak judulnya kan Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Baqarah." Nah, karena saya seneng Quran, pengen anak saya seneng Al-Quran, saya beri nama yang paling sering dipakai jadi judul surat, maksudnya paling banyak nih, Al-Baqarah. Lu ngapunten jenengan pitados mboten tahu tidak artinya Al-Baqarah? Nggih mboten, sing penting Al-Quran. Wah, untung nggak dikasih nama Fir'aun apa syaiton gitu. Astagfirullahaladzim. Niatnya baik tapi caranya salah. Pak, Al-Baqarah itu artinya sapi. Sebagian berpendapat itu sapi betina. Mosok jenengan anak menungso kok dikasih nama sapi betina lagi. Nah, tolong diganti. Akhirnya diganti namanya. Kasihan anaknya kan sapi kan nggak enak banget itu. Walaupun niatnya baik. Untung nggak dikasih nama kalbun ya. Kan kalbun di Quran juga ada itu. Naudzubillah. Kirdun juga ada itu. Kalau itu kan tambah elek meneh. Nah, jadi metode dialog ini Bapak Ibu bisa mengurai kesalahan sehingga yang salah tadi bisa dibenarkan. Ini seperti ini. Maka ketika mendengar anak ini diberi nama tadi ya, kemudian 3 tadi disebutkan, maka kemudian anak ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bapakku tidak melakukan sama sekali." Jadi ngasih nama anaknya jelek, ngasih ibunya jelek, kemudian tidak didik Quran sama sekali. Jadi nama anak ini tuh kalau nggak salah pokoknya jelek. Saya lupa kalau di sini sebentar, di sini nggak disebutkan ya, tapi di kitab yang lain itu disebutkan dikasih nama yang sial atau yang buruk. Kemudian yang kedua, ibunya si anak ini tuh bukan dinikahi dengan standar Islam, tapi dengan perzinaan. Jadi ketemu nggak dilihat agamanya, pokoknya gituan. Nah, akhirnya muncullah anak ini. Jadi anaknya tidak diberi nama yang baik, ibunya asal nemu kemudian setelah itu ya tidak dididik dengan baik, jadi ibunya juga tidak solihah. Yang ketiga, anak ini tidak dididik dengan Al-Quran. Jadi kalau pakai pendapat ini, bapak-bapak tolong ngerti, paham, didik Al-Quran ya. Jadi bapak-bapak punya tanggung jawab untuk bisa ngajari Al-Quran kepada anaknya. Minimal nopo? Metode Iqra, Iqra 1, Iqra 2. Bagus lagi kalau bisa ngajari tahsin Al-Quran atau nerima setoran, minimal setoran lumayan kan, tapi sudah melaksanakan tanggung jawabnya, minimal ngajar Al-Quran sesuai kemampuan. Nah, ini juga diikuti tadi bukan hanya para sahabat tapi ulama-ulama setelahnya. Contohnya Umar bin Abdul Aziz. Saat Umar bin Abdul Aziz ini, apanya Umar bin Khattab? Umar bin Abdul Aziz kali Umar bin Khattab, selain sama-sama namanya Umar, itu apanya? Turunannya. Napa nih? Anak, cucu, napa cucu-cuit? Cicit nggih. Umar punya anak, dinikahkan dengan gadis penjual susu yang jujur. Lalu dari pernikahan anaknya Umar itu muncul sejumlah anak. Salah satunya adalah, seingat saya itu putri ya. Nah, ini namanya, anaknya itu Asim. Asim menikah dengan gadis jujur penjual susu. Kemudian
punya anak, sejumlah anak, salah satunya adalah putri. Nah kemudian ini nikah dengan Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, betul nggih? Kemudian melahirkan Umar bin Abdul Aziz, jadi cicit ya. Nah datanglah rombongan, ternyata yang jadi juru bicara masih kecil, masih belia. Maka Umar bin Abdul Aziz protes, memangnya tidak ada yang lebih tua dan lebih baik daripada dia. Maka kemudian anak itu menjawab, semoga Allah memperbaiki keadaan jenengan. Yang menjadi tolak ukur bagi seseorang adalah dua bagian terkecil dari tubuhnya, lidah dan kolbunya. Apabila Allah memberikan kepada seorang hamba lidah yang mantap berbicara dan kolbun yang sanggup memahami dengan baik, maka dia berhak menjadi pembicara, berhak menjadi juru bicara. Orang yang mendengar pidato, mendengar khutbahnya akan mengetahui keutamaannya. Kalau memang wahai Amirul Mukminin yang menjadi ukuran adalah umur atau usia, tentu masyarakat tentu ada orang yang lebih berhak menjadi pemimpin daripada jenengan. Karena waktu itu Umar bin Abdul Aziz kan umurnya baru sekitar 40 atau 50. Kan yang lebih tua banyak. Kalau umur harusnya bukan jenengan ketuanya, bukan jenengan Amirul Mukmininnya, tapi yang lebih tua. Maka setelah itu Umar bin Abdul Aziz memberi kesempatan anak itu berbicara, dan ternyata bicaranya sangat fasih, sangat baik, sampai Umar bin Abdul Aziz itu minta nasihat. Dan setelah dinasihati, Umar bin Abdul Aziz karena lembut hatinya, cerdas akalnya, nangis. Itu luar biasa ya, ada anak kecil menasehati rajanya raja dan rajanya mau, dan kemudian nangis. Wah, kapan ya kita punya pemimpin yang kayak gitu ya? Oh, pemimpin yang lembut hatinya, mau menerima suara rakyat, mau menerima nasihat. Moga-moga insya Allah besok dari tangkilan ini muncul para pemimpin yang lembut hatinya, cerdas akalnya, baik akhlaknya, tinggi cita-citanya, beriman dan bertakwa. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, masih banyak ini cerita-cerita dari para ulama tentang kemauan mereka berdialog dengan anak, dengan remaja, dan itu membantu anak dan remaja ini tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang cara berpikirnya benar. Terus ngoten nggih Bapak Ibu, monggo diajak bicara putranya, putrinya, berdialog dengan mereka sehingga saling memahami, sehingga mereka itu insya Allah tumbuh menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikirnya benar, nggak soak, nggak ngawur. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.